Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang perspektif pengukuran atas kegunaan keputusan. Sebelum lanjut ke penjelasan materi, izinkan saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 itu sendiri, yaitu yang pertama ada Raflian Datau, yang kedua Iis Pratiwi, yang ketiga Dea Moyo, yang keempat Rizka Imelda Kasim, dan yang kelima ya ada Muslianto Igrisa. Oke, langsung saja ke materi pertama, yaitu penjelasan tentang pendekatan pengukuran untuk kegunaan keputusan. Pendekatan pengukuran untuk kegunaan keputusan adalah pendekatan pelaporan keuangan di mana akuntan melakukan tanggung jawab untuk memasukkan nilai saat ini ke dalam laporan keuangan yang tepat, asalkan hal ini dapat dilakukan dengan keandalan yang wajar sehingga mengakui kewajiban yang meningkat untuk membantu investor memprediksi kinerja perusahaan dan nilai. Pendekatan pengukuran untuk kegunaan keputusan menyuratkan penggunaan yang lebih besar dari nilai saat ini dalam pelaporan keuangan yang tepat sehingga harus melibatkan investor dan efisiensi pasar sekuritas. Baik, selanjutnya, apakah pasar efisien sepenuhnya efisien? Nah, dalam beberapa tahun terakhir, banyak pertanyaan muncul tentang sejauh mana efisiensi pasar sekuritas. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting bagi akuntan karena jika benar, praktik mengenalkan informasi tambahan dalam catatan dan di tempat lain untuk menambah laporan keuangan historis berbasis biaya dasar yang mungkin tidak sepenuhnya efektif dalam menyampaikan informasi yang berguna kepada investor. Nah, ini ada beberapa studi tentang efisien pasar sekuritas berbasis perilaku. Untuk tinjauan komprehensif, teori dan bukti keuangan perilaku dapat ditinjau dari beberapa teori yang telah diajukan dalam teori berikut ini. Nah, yang pertama ada teori prospek. Nah, teori prospek ini dikembangkan oleh Kahneman dan Tversky pada tahun 1979. Nah, di mana dia memberikan alternatif berbasis perilaku untuk teori keputusan rasional. Nah, jadi menurut teori ini, seorang investor yang mempertimbangkan investasi berisiko atau prospek itu secara terpisah akan mengevaluasi keuntungan dan kerugian prospektif. Nah, selanjutnya, apakah beta mati? Nah, salah satu implikasi CAPM yaitu beta saham yang merupakan satu-satunya penentu spesifik perusahaan dari pengembalian yang diharapkan pada saham itu. Nah, jadi dalam prospek beta ini ia salah satu implikasi yang CAPM secara wajar menangkap perilaku investor rasional. Pengembalian saham harus meningkat dalam dan tidak terpengaruhi oleh langkah-langkah lain dari risiko spesifik perusahaan yang terdiverifikasi menjauh. Baik, selanjutnya ada volatilitas pasar yang berlebih. Nah, menurut Daniel Hirschlefer dan Suprahman pada tahun 1998, mereka menyiratkan bahwa volatilitas pasar berlebih saat harga saham melampau dan kemudian jatuh kembali. Ini kemudian argumen yang berbeda dibuat oleh DeLong, Silver, Summer, dan Wagner pada tahun 1990 pada saat itu. Mereka mengasumsikan bahwa pasar modal dengan investor umpan balik, rasional dan positif adalah mereka yang membeli ketika berbagai harga mulai naik. Nah, selanjutnya ada stock market bubbles atau gelembung pasar saham. Nah, stock market bubbles ini terjadi apabila harga saham naik jauh di atas nilai-nilai rasional yang merupakan kasus ekstrim dari volatilitas pasar. Dan yang terakhir ada anomali pasar sekuritas efisien. Nah, bagian ini merupakan bukti inefisiensi pasar yang secara khusus melibatkan informasi akuntansi keuangan. Nah, jadi sebagai contohnya itu adalah harga saham kadang-kadang membutuhkan waktu untuk sepenuhnya bereaksi terhadap informasi laporan keuangan, sehingga pengembalian keamanan yang abnormal tetap ada selama beberapa waktu setelah rilis informasi. 3. Alasan lain yang mendukung perspektif pengukuran. Kegunaan keputusan pelaporan keuangan dapat ditingkatkan dengan meningkatnya perhatian terhadap pengukuran. Dari perspektif teoritis,
teori surplus Ohson menunjukkan bahwa nilai pasar perusahaan dapat dinyatakan dalam laporan variabel, laporan laba rugi, dan neraca. Sementara teori surplus Bersih berlaku untuk basis akuntansi apapun. Demonstrasinya bahwa nilai perusahaan tergantung pada variabel akuntansi fundamental konsisten dengan pendekatan pengukuran. Akhirnya, peningkatan perhatian pada pengukuran didukung oleh pertimbangan yang lebih praktis. 4. Rendah nilai relevansi informasi laporan keuangan. Penelitian akuntansi empiris telah menetapkan bahwa harga security memang menanggapi kandungan informasi dari laba bersih. Namun, Lev menunjukkan bahwa respon pasar terhadap berita baik atau buruk dalam pendapatan benar-benar sangat kecil, bahkan setelah dampak peristiwa ekonomi. Temuan ini telah menyebabkan studi tentang relevansi nilai informasi laporan keuangan, yaitu sejauh mana informasi laporan keuangan mempengaruhi pengembalian dan harga saham. 5. Teori Olson tentang clean surplus. Teori surplus bersih Olson menyediakan kerangka kerja yang konsisten dengan pendekatan pengukuran, dengan menunjukkan bagaimana nilai pasar perusahaan dapat dinyatakan dalam komponen neraca fundamental dan laporan laba rugi. Teori tersebut mengasumsikan kondisi ideal di pasar modal, termasuk ketidakrelevannya dividen. Meskipun demikian, teori ini cukup berhasil dalam menjelaskan dan memprediksi nilai perusahaan yang sebenarnya. Model teori surplus bersih juga disebut model pendapatan residual. 6. Persistensi pendapatan. Tipe kedua dari penelitian surplus bersih empiris mempelajari prediksi pendapatan masa depan. Karena pendapatan masa depan adalah input ke dalam estimasi goodwill. Secara khusus, penelitian ini meneliti bagaimana informasi lain dapat meningkatkan prediksi pendapatan dan harga saham. Ini mewakili perubahan signifikan dalam penekanan dari penelitian di bawah perspektif informasi yang mempelajari hubungan antara informasi laporan keuangan dan pengembalian saham. Teori surplus bersih memiliki dampak besar pada penelitian akuntansi teori keuangan, dengan menunjukkan bahwa nilai perusahaan dapat dinyatakan dengan baik dalam hal variabel akuntansi keuangan, seperti dalam hal dividen atau arus kas. Itu telah menyebabkan peningkatan perhatian penelitian terhadap prediksi pendapatan. Banyak dari penelitian ini mengeksplorasi bagaimana informasi laporan keuangan saat ini dapat digunakan untuk meningkatkan prediksi ini. Prediksi pendapatan yang lebih baik memungkinkan perkiraan yang lebih baik dari goodwill yang tidak tercatat, yang mengarah ke prediksi yang lebih baik dari nilai perusahaan dan karenanya keputusan investasi yang lebih baik. Teori ini juga mengarah ke perspektif pengukuran, karena semakin banyak nilai wajar dilaporkan di neraca, semakin kecil proporsi nilai perusahaan termasuk dalam goodwill yang tidak tercatat, maka semakin sedikit potensi kesalahan investor dalam memperkirakan komponen kompleks dari nilai perusahaan ini. Ini bisa membaik pengambilan keputusan investor dan operasi pasar sekuritas yang tepat, terutama jika pasar sekuritas tidak sepenuhnya efisien seperti yang pernah diyakini. 7. Kewajiban auditor. Mungkin sumber utama yang mendukung perspektif pengukuran bagaimanapun datang sebagai reaksi terhadap kegagalan spektakuler perusahaan-perusahaan besar, terutama lembaga keuangan. Sebuah artikel di The Wall Street Journal pada tanggal 11 Maret 1994, E.A2 melaporkan bahwa Resolution Trust Court telah mengajukan tuntutan terhadap firma audit Deloitte & Touche dengan total 1,4 miliar dan Federal Deposit Insurance Corp memiliki gugatan 450 juta lainnya. Tuduhan timbul dari dugaan opini audit yang bersih dikeluarkan untuk asosiasi simpan pinjam yang dalam retrospeksi bangkrut
Artikel tersebut menjelaskan penyelesaian yang diusulkan dari tuntutan hukum ini lebih dari 300 juta. Meskipun jauh lebih kecil dari jumlah yang sesuai, ini masih akan menjadi penyelesaian kewajiban kedua yang terbesar di sekitar tabungan dan kredit macet. Yang terbesar adalah penyelesaian 400 juta oleh Ernst & Young untuk biaya yang sama. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.